Oh, Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Bisnis rencana Mi. Hah? Kamu di mana? Aku di Cina. Ngapain kamu di Cina? Menikah Miss. Awalnya itu Kamu menikah di Cina? mikir nikah di Indo juga, tapi nikah siri Miss. Aku nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya apa ya, nggak sesuai gitu Miss. Oke, kamu dibayar berapa? Aku dibayar 75 juta Miss. 75 juta untuk maharmu. Iya, mereka Oke. bilang ini kan mahar katanya gitu. Tapi Perempuan pengantin pesanan. seperti itu Miss ya Oke, kayaknya. kamu jadi pengantin pesanan. Terus masalahnya? Masalahnya setelah di Cina ini, mertuaku memperlakukan aku tuh nggak baik, Miss. Berapa lama di Cina, Kayak sayang? aku 3 bulan, Miss. Tapi sekarang udah mau 5 bulan karena aku 3 bulan itu kabur, Miss. Karena nggak kuat kan, Miss. Oke, kabur kemana kamu, sayang? Ada Miss ke rumah yang lebih aman lah, Miss. Ngerti? Maksudnya ke rumah lebih aman, nggak apa-apa. Jauh nggak dari tempat itu? Terus kamu ditampung laki-laki sekarang? Enggak, Ditampung siapa kamu sekarang? sama imigrasi, Miss. Hah? Ada orang. Sebentar, kalau kamu minta tolong kamu harus jujur karena nggak ada yang tahu siapa kamu. Tapi kalau kamu ceritanya ribet, saya nggak bisa nolong karena pada akhirnya nanti kamu akan ketahuan juga gitu loh. Iya, Miss. Sama Karena imigrasi itu tidak akan menampung orang kaburan gitu loh. Kecuali di penjara. Iya, awal. Iya, Miss. Aku kan pasporku ditahan. Terus juga aku menerima KDRT. Oke, menerima Aku KDRT menerima tapi bukan KDRT. alasan Terus kabur, sayang. Kalau kabur di Cina itu, kalau kamu salah ditangkap orang, kamu disiksa, Nduk. Iya, Miss. Cuma ya ada yang itu Sebentar, sih, Miss. jangan bilang kamu ditampung imigrasi karena kamu akan membohongi saya. Dan saya nggak akan nolong orang yang sudah dari awal nipu saya. Kamu ditampung laki-laki, Bukan, Miss. Perempuan, Miss. perempuan. Terus di situ diapain kamu? Kok bisa kamu ditampung beberapa bulan di situ? Apa yang kamu lakukan di situ? Aku lapor ke KJRI sih, Miss, awalnya minta bantuan mereka untuk mediasi. Terus? Setelah mediasi, aku suruh ngembaliin uang 30 juta, Miss, kalau mau paspornya gitu. Betul. Terus masalahnya di mana? Masalahnya ini kan aku bentar lagi overstay. Aku udah dapat surat dari imigrasi, Miss. Terus? Tapi pihak KJRI nggak mau bikinin aku SPLP, Miss. Ya nggak mau dong, karena kamu masih ada tanggungan 30 juta tadi. Kenapa kamu tidak mau Iya, membayari cuma 30 bayar juta tadi? Karena posisinya kan itu uang mahar. Aku bingung loh, Miss. Ya, uang mahar pada kenyataannya kan kamu dibeli, Indo. Nah, itu dia. Aku nggak ngerti loh kalau itu Iya, dibeli, Miss. dibeli kamu itu, Aku Dok. Dan tahu. hargamu kalau 30 juta murah. Bagaimana kalau dikasihkan mak comblang? Kamu ada mak comblangnya kan? Iya, Miss. Agen aku nggak mau tanggung jawab, Miss. Iya, agen kamu mungkin dapat 400 juta sampai 500 juta. Kamu masih beruntung loh, Le, kalau suruh nebus 30 juta dikembalikan paspormu sebelum overstay. Jadi kalau kamu tidak bisa mengembalikan 30 juta, siapa yang bisa bantu kamu? Kan nggak mungkin kamu nerima uangnya gratisan kayak gitu, Dok. Pasti ada imbal baliknya, dong. Kan sudah beli menantu, itu pengantin pesanan dan beli menantu.
Ya kamu harus mengembalikan uang 30 juta itu baru paspormu bisa dikembalikan sayang. Karena KJRI bisa dituntut itu. Bener gak sih? Iya, Miss. Karena persis keadaan yang tadi masih bagus, dia masih bertahan di rumah suaminya. Tetapi kan kalau kamu sudah kabur sayang. Ya aku nggak kuat setiap hari ditekan, Miss, sama mertuaku itu, Miss. Suruh mengembalikan uang. Tadinya tuh harus mengembalikan uang 250 juta, Miss. Lah iya kan sekarang sudah 30 juta, berarti kan sudah murah, Dok. Masalahnya aku udah ada itikat baikan sama mertuaku. Sebenarnya saya korban juga loh, Miss, KDRT. Saya di Indonesia, dibawa dari Indonesia ke Cina. Terus diperlakukan dengan baik, tidak baik. Terus mereka tuh nggak ngejelasin keadaan psikologis calonnya itu loh, Miss. Nggak mungkin sayang. Mereka nggak mungkin menceritakan psikologisnya. Bukan, saya percaya. Maksud saya adalah Mak Comblang itu tidak akan menceritakan suamimu itu seperti apa. Psikopat kah, gendeng kah, koclok kah, koplak kah, tidak akan diceritakan. Yang penting kamu mau menerima uang itu, ya udah kamu ditompai. Kamu mau diedel-edel, mau ginjalmu diambil, siapa yang akan membantu kamu? Demi apa? Demi uang. Karena mereka sudah membayar. Karena itu, saya itu tidak setuju dengan pengantin pesan. Akhirnya kamu itu diperlakukan tidak adil oleh mertuamu. Karena mertuamu merasa anaknya itu sudah mendapatkan pembantu di rumah. Ngerti nggak sayang? Itu banyak sekali loh mbak-mbak yang ek Cina yang menikah pesanan itu banyak sekali, mengerikan. Ada sampai diojet-ojet tuh. Ada sampai yang ditutul-tutul sama rokok. Ya nggak akan cerita, Mak Comblang itu nggak akan cerita psikisnya calon suamimu. Wong kamu mau nerima uangnya walaupun gendeng kan kamu mau. Ngerti nggak sayang? Iya, Miss. Terus jadi nggak bisa kamu bilang nggak ada uang. Soalnya mereka sudah bayar Mak Comblang itu antara 300 juta sampai 500 juta. Nggak bisa kamu ngomong nggak ada uang selesai, nggak ada. Nyatanya KBRI aja nggak mau mengasih surat SPLP sama kamu. Bener nggak? Iya nggak ada, Dok. Kamu harus cari uang. Kan uangnya 75 juta masih ada kan di orang tuamu, diminta dong. ini loh, Miss, aku sebenarnya udah ada itikat baik itu, tapi mertuaku itu malah nambah-nambahin gitu, nggak mau nerima uang segitu. Kan tadi ada mediasi dengan KJRI, Dok. Otomatis kan KJRI yang membantu kamu, sayang. Ya udah, kembalikan pada KJRI kalau kamu memang ada uang, sayang. Masalahnya uangku menipis, Bu. Miss, untuk biaya tempat tinggal aja ini mediasi tuh udah 2 bulan lebih, Miss. 2 bulan, hampir 2 bulan loh, Miss. Belum biaya hidup aku di sini, belum bayar tempat tinggal juga di sini, Miss. Saya paham, tapi konsekuensi kamu kabur nggak ada uang kan ini, sayang. Harus hidup di luar. Yo ente-entean. Karena itu menikah dengan orang negara lain. Kenapa tidak berpikir bahwa mereka itu jahat, atau tidak berpikir bahwa kehidupanmu itu seperti apa dan bagaimana? Miss Yuni sangat tidak setuju kalian menikah dengan orang luar negeri, bukan karena saya iri, tetapi karena kalian tidak ada di posisi saat ada di luar negeri. Kalian tidak tahu keadaan di luar negeri sekeras apa. Wong jadi pembantu aja dianiaya, apalagi jadi menantu. Jadi pembantu aja dibentak-bentak, apalagi jadi menantu. Menantu pesanan. Menantu pesanan, sayang. Ya kamu harus telepon keluargamu. Bagaimana caranya agar dapat uang? Bentar lagi aku first time, Miss. Nah iya, kamu minta keluargamu. Udah, Miss. Minta uang keluargamu, sayang. Kamu harus minta uang keluargamu.
Kembalikan semua uangnya, maka kamu akan baik-baik saja kalau kamu ingin pulang. Tapi kalau uangnya sudah habis, ya saya nggak bisa ngomong. Itu, Miss. Hah? 75 juta itu, Miss. Lah ya kan tadinya kan 75 juta, sekarang suruh mengembalikan 30 kan ya udah, kembalikan. Banyak kok yang menikah dengan orang Cina aman, tetapi kan nasib tidak ada yang tahu. Apes nggak ada dalam kalender. Jika uang 30 juta bisa menyelamatkanmu, ya berikanlah. Berikan, bayaro, karena kamu sudah mengambil uang orang. Ngerti? Ya, Miss. Harus telepon keluargamu secepatnya daripada kamu jadi overstay di situ malah dipenjara kamunya. Iya, justru itu, Miss. Mm-mm. Jadi aku serahin uangnya ke KJRI, Miss. Ya iya dong. Kamu harus secepatnya. Tapi aku itu nggak mau nerima uang itu loh, Miss. Letak katanya tadi mediasi butuh uang 30 juta. Iya, tapi Kan kalau sudah KJRI mediasi berarti kan sudah aman toh. Setahu saya kan seperti itu. Ya kamu tinggal percaya nggak sama KJRI itu aja sih. Karena setahu saya kalau sudah lapor KJRI itu menanganinya nggak guyon gitu loh. Karena itu adalah pemerintah. Nah tinggal kamunya percaya nggak sama KJRI itu aja. aduh aku deg-degan, Miss. Kenapa Bentar, deg-degan? aku takut overstay terus di penjara. Soalnya aku Sebenarnya kamu nggak perlu takut, tinggal nyediain uang aja. Masalahnya di mana sih sekarang? Nggak ada, masalahnya nggak ada. Ya tinggal nyediain uang, hari ini ada uang, selesai masalahnya. Iya, kemarin kan pihak KJRI bilang kayak gini untuk ya udah kami serahkan urusannya kepada para pihak kan gitu. Pas waktu itu kan aku ke imigrasi untuk bikin surat nota gitu untuk pembuatan SPLP itu loh, Miss. Ya wes intinya kalau kamu ada uang hari ini kamu bisa pulang gitu aja. 30 juta kan buat nebus itu aja, belum tiketnya. Gitu ya, Miss. Nggak. Lah terus piye? Masalahnya. Tapi kalau misalkan mertuaku nggak mau, Miss, masih selalu kekeh dia, Miss. Nggak ngerti aku, Nduk. Kamu tadi bilang mediasi sama KJRI bilang sudah oke kalau kamu ada uang. Sekarang kamu selalu bilang mertuamu nggak mau. Terus gimana? Ya udah, overstay aja di situ. Iya, kemarin aku Mau gimana? Miss Yuni udah ngasih solusi, kasih uangnya. Karena saya percaya dengan KJRI yang ada di Cina. Tapi kalau kamu nggak percaya mau gimana sayang? Kayaknya ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Saya yakin ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya. Iya, aku bayar denda itu ke imigrasi untuk pembuatan SPLP. Bukan itu. Tapi pihak Bukan KJRI itu. nggak mau bikinin SPLP, Miss. Bukan itu masalahnya. Gimana? Bukan masalah itu. Kamu ada masalah lain. Kamu ada masalah lain. Miss, masa ya aku harus kerja di sini, Miss. Aku takut. Bukan itu masalahnya sayang. Ada yang kamu sembunyikan. Nggak ada, Miss. Karena kan saya sudah Terus bilang, katanya, jika kamu ada uang maka kamu bayar dan kamu pulang. Kamu masih ribet banget ngomong SPLP. kalau misalkan pihak KJRI nggak mau bikinin SPLP walaupun aku bayar, gimana, Miss? Berarti kamu nggak percaya pada KJRI dong? Terus ngapain ada KJRI di sana kalau tidak bisa dipercaya oleh rakyatnya? Pertanyaan saya, apa yang kamu sembunyikan dari semua ini?
Nggak ada, Miss. Karena saya beberapa kali saya nolong orang nikah pesanan di Cina itu ujung-ujungnya ribet, Dok. Saya bukan hanya sekali dua kali ya berbicara dengan wanita-wanita pesanan atau istri pesanan atau menantu pesanan. Itu bukan cuma sekali membahas tentang Cina. Itu berkali-kali. Karena selalu ada sesuatu di belakangnya. Makanya saya lebih sering skip aja. Apalagi kalian sudah kabur, itu ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Karena kalau kan juga udah, bagaimana? mamaku kan juga udah melapor ke pihak kepolisian di Indonesia ya, Miss. Disaranin sih jangan memberikan uang ataupun barang katanya. Soalnya kan kamu juga dijual katanya, ditipu juga. Jadi bingung aku, Miss, harus gimana. Ya udah, saya nggak bisa ngasih solusi kalau sudah kayak gitu. Jadi satu kerakyatan Indonesia yang ada di luar negeri dan di dalam negeri berbeda. Ya udah, tinggal kamu mau denger yang mana. Karena saya nggak ada solusi, sayang. Kayak gitu itu solusinya uang. Karena kamu ngambil uang mereka. Mereka itu bukan minta uangmu. Mereka itu minta uangnya dikembalikan. Mereka itu bukan minta uangmu. Mereka itu minta uangnya dikembalikan. Jadi jangan gagal paham. Aku kan mereka awalnya bilang itu uang mahar dan aku juga nggak dapetin cuma kan, Miss. Iya, saya tahu. Aku Tetapi perlakuannya nggak baik. Tapi kan agenku yang mendapatkan uang banyak itu loh, Miss. Iya, saya tahu. Agennya lepas tanggung jawab. Iya, saya tahu. Karena itu sekalian jangan mudah percaya dengan omongan orang. Karena itu saya melarang kalian percaya dengan mulut orang. Karena orang di luar sana mulutnya manis, tapi mereka berbisa. Saya yang tulus kalian kira modus, tapi yang modus kalian kira tulus. Saya memberikan edukasi, jangan mau menerima uang cuma-cuma. Karena kalian dijual. Kalian itu dijual, kalian tuh gak ada harga dirinya. Kalian itu gak ada harganya. Hargamu itu cuma 400 juta. Mereka itu tidak meminta uangmu, tapi mereka meminta uangnya dikembalikan. Jadi uangnya sudah ludes, sudah habis. Satu dimakan calomu, satu buat kamu. Sementara calonya dapat 400 juta sampai 500 juta. Kamu cuma dapat gak sampai separohnya. Sementara kamu kehilangan harga dirimu, kamu sudah ditompai, kamu sudah digebui, kamu masih diperlakukan tidak baik. Yang rugi siapa? Kamu. Iya. Pernikahan pesanan. Dengarkan saya. Pernikahan pesanan, wanita pesanan, menantu pesanan gak jauh beda dengan orang yang dijual ginjalnya di Kamboja. Gak ada bedanya. Orang-orang calo-calo ini membawa mangsanya ke Kamboja. Mereka dapat berapa? 200 sampai 500 juta. Tetapi korbannya diadel-edel. Cuman diajak naik pesawat pindah ke Kamboja. Sudah namanya Kamboja, otomatis dekat dengan kuburan. Lah kamu ke Cina, pinginnya memperbaiki keturunan, malah kamunya mingsep. Mak comblangmu menang banyak, kamunya yang habis. Kok calo-calo bojo, sayang? Ngerti? Ngerti, Miss. Kamu yang hancur. Cuma apa? Cuma kayaknya mertuaku ini melindungi banget agennya nih, Miss. Ya, juga kenapa KJRI kayak gimana ya, kayak nggak berpihak ke aku gitu. Lihat mana mungkin pemerintah berpihak sama kamu. Wong waktu kamu tompak-tompakan waktu nikah kamu nggak ngomong sama KJRI. Aku nggak ngerti, Miss. Iya, kamu nggak ngerti, sayang. Luar negeri, Miss. Iya, saya tahu kamu nggak ngerti. Tetapi nggak boleh juga menyalahkan negara.